Kembali lagi di Serbu Show. Acara ini yang akan memberikan informasi seputar sejarah dan budaya loh. Nah, saya Aulia sebagai host yang akan nemenin kalian di acara Serbu kali ini. Seiring dengan perjalanan yang panjang, Museum Gajah menyimpan lebih dari sekedar benda-benda bersejarah loh. Di dalamnya terdapat arca-arca yang berasal dari berbagai periode, mulai dari prasejarah hingga kejayaan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, pastinya hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai arca-arca ini. Dan tentunya kita ditemani oleh narasumber yang pastinya ahli dalam bidang sejarah. Halo Kak, selamat siang. Sebelumnya boleh perkenalkan diri? Nama aku Syadrina, aku pemandu Museum Nasional Indonesia. Halo Kak Sadrina. Nah, sekarang kita sudah berada di Museum Nasional. Hal yang menarik di sini yaitu arca-arcanya. Nah, sebelumnya boleh nggak sih Kak diceritakan bagaimana arca-arca ini bisa sampai di museum ini dan hal yang menarik apa dengan arca-arca tersebut? Oke, jadi kalau sekarang kita ada di lantai yang dimana di sini ada arca-arca yang baru kembali dari Belanda. Nah, disebutnya repatriasi, arca repatriasi. Nah, untuk sejarahnya sendiri sebenarnya cukup panjang, dimulainya dari tahun 1949. Nah, pada tahun itu terjadi peristiwa bersejarah yang namanya KMB atau Konferensi Meja Bundar. Nah, di situ Belanda mengembalikan koleksi-koleksi milik Indonesia. Nah, mulai dari situ kemudian di tahun 1951 diprakarsai oleh Muhammad Yamin ada upaya pengembalian koleksi-koleksi Indonesia yang ada di Belanda. Nah, kemudian singkat cerita di tahun 2023 akhirnya arca-arca dari Candi Singosari ada 4 arca itu kembali dan secara berangsur-angsur ya kembali ke Indonesia. 4 yang utama itu ada arca Ganesha, ada arca Nandiswara, ada arca Durga Mahisasura Mardini dan juga arca Mahakala. Kemudian arca ini sudah kembali ya di tahun 2023 dan teman-teman bisa ngelihat gitu ya di pameran repatriasi di lantai 1 di Gedung B di Museum Nasional Indonesia seperti itu. Wah, berarti koleksi ini benar-benar menceritakan sejarah Indonesia ya Kak. Nah, ada nggak sih Kak arca yang paling ikonik di museum ini? Oke, kalau arca banyak sih ya, tapi paling yang ikonik itu Ganesha. Kenapa Ganesha? Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sejarah Museum Nasional Indonesia, itu kita kenal dengan sebutan Museum Gajah gitu ya. Nah, jadi karena Ganesha itu juga berkepala gajah gitu ya, jadi ikonik sih untuk Museum Nasional Indonesia. Wah, berarti arca-arca ini benar-benar punya ceritanya Kak. Iya, betul. Apa sih teknik pembuatan dari arca-arca tersebut? Kalau misalkan teknik pembuatan yang arca-arca yang baru datang dari Belanda, dari Candi Singosari abad ke-13 itu dia terbuat dari batu andesit. Terbuatnya dari batu andesit, kemudian dengan detail-detail ukiran, dengan atribut-atribut yang lengkap, dan terakhir itu dihaluskan seperti itu. Sekarang kita berada di depan arca Nandiswara. Nandiswara itu apa sih? Jadi nadi itu adalah kendaraannya Dewa Siwa, bentuknya seperti sapi. Nah, kalau suara itu adalah wujud gitu ya, di suara atau penguasa. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini berbentuk orang ya gitu ya. Nah, kemudian biasanya arca Nandiswara ini ditaruh di relung sebelah kanan, pintu kanan Candi Hindu Sawa. Nah, teman-teman bisa melihat di sini detailnya terlihat sangat jelas gitu ya. Untuk kainnya sendiri itu ada motif batiknya, motif awung. Nah, yaitu kesempurnaan. Dulu di zaman masa kerajaan yang berbawa ini di Singosari kan, itu tuh hanya boleh dipakai untuk kalangan kerajaan atau raja dan ratu lah bangsawan. Nah, artinya kesempurnaan. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari atributnya di sebelah kanan daripada arca Nandiswara ini ada trisulanya. Nah, trisula itu merupakan senjata atau atribut Dewa Siwa. Nah, ini terlihat jelas bahwa pengaruh Hindu yang ada di India, karena Siwa di India itu digambarkan memegang trisula. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat Nandiswara. Kalau yang ini adalah biasanya ditaruh sepasang gitu ya dengan Nandiswara. Ini namanya adalah Mahakala. Kalau Mahakala sendiri ada arca perwujudan daripada Dewa Siwa sebagai penguasa waktu. Seperti kita tahu, Maha itu artinya yang paling dan Kala itu artinya waktu.
Nah, dari situ makanya artinya Mahakala adalah penguasa waktu. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di arca sebelah sini adalah dia memegang dua senjata ya, belati dan juga gada. Nah, ini dipergunakan untuk sebagai penjaga gitu ya daripada Mahakala itu sendiri. Dan kita juga masih bisa melihat detailnya secara halus ya, yang diukir secara halus dari motif kainnya sama ya dengan yang nadi suara, batik kawung yang artinya kesempurnaan. Kemudian uniknya di sini digambarkan rambutnya itu ikal dan badan daripada Siwa Mahakala itu seperti besar gitu ya dan berisi gitu teman-teman. Menarik sekali ya Kak. Nah, saya yakin pengunjung di sini pasti sangat takjub dengan arca-arca yang ada. Nah, tapi apa sih Kak perbedaan arca Museum Nasional dengan arca di museum lainnya? Tentunya kita menyambut baik arca-arca yang baru datang gitu ya, melalui proses repatriasi ini gitu, karena hanya ada sebetulnya pernah diadakan atau dipresentasikan, dipamerkan di Galeri Nasional gitu ya. Kemudian kolaborasi sampai ke Museum Nasional Indonesia seperti itu. Ini cukup spesial karena didatangkan langsung gitu ya. Oke, baik. Apa harapan lebih lanjut untuk anak-anak muda Indonesia nih Kak? Yang pasti main-mainlah ke Museum Nasional Indonesia karena di sini kita baru kedatangan banyak sekali arca, dan nggak cuma arca aja sebenarnya, kayak ada koleksi puputan kelungkung, terus negara Kertagama yang Majapahit ya kita kenal, itu kerajaan terbesar, salah satu terbesar yang menurut sejarah kita ya gitu ya, sejarah Indonesia kalau ditarik kembali. Kemudian ada koleksi dari Pangeran Diponegoro, terus ada di belakang ini Galeri Pitamaha namanya. Nah, bedanya kalau repatriasi dengan Pitamaha mungkin sedikit cerita ya. Kalau Pitamaha itu dengan kayak diplomasi lah gitu, kolaborasi dengan orang Eropa juga kayak gitu. Oke, sebagai pertanyaan penutup nih Kak, apa sih pesan untuk masyarakat Indonesia yang ingin lebih mengenal arca-arca di sini? Pesannya main sih ke Museum Nasional Indonesia, ngelihat langsung gimana arcanya gitu ya, karena yang kita tahu tadi ya, prosesnya itu tidak mudah dan panjang ya dari tahun 1949 gitu. Jadi dengan teman-teman hadir ke Museum Nasional Indonesia dan mempelajari, melihat langsung, itu apa ya, jadi satu nilai tertentu lah sebagai bangsa Indonesia. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak sudah bergabung bersama kami. Jadi saya jadi lebih mengetahui tentang sejarah arca-arca di sini. Sama ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar sejarah Indonesia. Bye bye.